Seorang siswi SMP yang ditemukan tewas gantung diri. Aksi bunuh diri dua perempuan di sebuah apartemen di Bandung terekam dan tersebar di media sosial. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Bunuh diri bukan merupakan tindakan kriminal. Namun di Indonesia ada aturan mengenai aksi bunuh diri. Pasal 345 KUHP menyebutkan bahwa sanksi terkait kasus bunuh diri yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun. Teman-teman, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan pembunuhan diri. Yang pertama itu gangguan jiwa, yang kedua penyalahgunaan obat, yang ketiga kondisi psikologis seperti depresi dan tekanan batin. Yang keempat itu mau mengungkapkan protes, yang kelima budaya, yang keenam kondisi keluarga dan masyarakat, dan yang terakhir yaitu genetik. Jadi teman-teman, gejala percobaan bunuh diri itu dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari gerak-gerik dan perasaannya. Adapun meliputin gerak-gerik percobaan bunuh diri, yaitu membuat surat warisan, memberikan benda-benda berharganya, berpamitan kepada kerabat dan keluarga, menyimpan pil-pil berbahaya atau senjata tajam, lebih sering mengonsumsi minuman beralkohol atau menyalahgunakan nafsa. Dan dilihat dari percobaan atau perasaan yang dilakukan untuk bunuh diri, yaitu mengungkapkan rasa sakit baik secara emosi ataupun fisik, berbicara tentang rasa bersalah atau malu, merasa dirinya menjadi beban bagi orang lain, dan memperlihatkan amarah atau berbicara tentang rasa dendam, dan mengungkapkan perasaannya seperti kosong, putus asa, dan tidak lagi dimiliki alasan untuk hidup. Jadi akibat tindakan bunuh diri ini, yang pertama yaitu anggapan bahwa seseorang yang telah bunuh diri akan menerima neraka di akhiratnya. Yang kedua, trauma yang mendalam dari keluarga dan teman-teman. Yang ketiga, rusaknya nama baik keluarga karena anggapan bunuh diri adalah mati yang sangat berdosa. Yang keempat, bunuh diri memunculkan efek domino, yakni orang-orang di lingkungan sekitar memiliki keinginan untuk mempertimbangkan mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama, yaitu bunuh diri. Penanganan percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri ini dapat ditangani sesuai dengan kondisi masing-masing pasien dan penyebab yang mendasarinya. Pada kondisi darurat, misalnya bila terjadi cedera, pasien akan dibawa ke IGD untuk mendapat penanganannya. Sementara itu, pengobatan rawat jalan dapat dilakukan untuk menangani keinginan bunuh diri yang bukan termasuk kondisi gawat darurat, seperti yang pertama itu psikoterapi, seperti terapi perilaku kognitif atau terapi perilaku dialektis. Ini kan berdiskusi bersama terapis mengenai masalah dan menimbulkan keinginan bunuh diri dan cara mengendalikan perasaan. Yang kedua, obat-obatan antara lain antidepresan, antipsikotik, dan anti cemas untuk meredakan gejala gangguan mental. Yang ketiga, penanganan ketergantungan seperti kecanduan alkohol atau nafsa yang mencakup detoksifikasi dan konseling secara berkelompok. Yang keempat, dukungan dan bimbingan keluarga, misalnya dengan memahami situasi pasien serta menunggu pasien dalam mengatasi masalahnya. Lalu ada beberapa hal atau tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah keinginan untuk melakukan bunuh diri. Yang pertama itu ada menjalani pengobatan bila mengalami atau menderita gangguan mental. Lalu yang kedua itu ada mencari dukungan dari keluarga atau kerabat dengan adanya sikap saling terbuka antara kita dengan keluarga ataupun kerabat. Lalu yang ketiga itu ada menjalani pengobatan bila mengalami penyakit yang dapat memicu keinginan untuk melakukan bunuh diri. Lalu yang keempat itu ada mengikuti konseling berkelompok untuk saling berbagi dan juga mencari solusi bersama-sama. Lalu yang kelima itu ada senantiasa menerapkan pola hidup sehat seperti memakan makanan yang bergizi dan sehat. Lalu berolahraga yang rutin, beristirahat yang cukup, dan juga dapat mengelola stres dengan baik. Lalu pandangan gereja mengenai bunuh diri yaitu kematian yang dilakukan melalui bunuh diri dianggap sebagai dosa besar karena hayat seseorang manusia dimiliki oleh Tuhan.
hanya Tuhanlah yang berhak untuk mengakhiri hidup manusia dengan cara apa, bukan manusia itu sendiri. Gereja mengatakan bahwa yang pertama itu, bunuh diri merupakan penolakan kasih sayang Tuhan terhadap manusia dan kasih sayang manusia terhadap Tuhan. Dan yang kedua itu, tindakan bunuh diri dapat mengakibatkan perpecahan kekeluargaan, orang yang disayangi dan masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih.